karirnya cukup panjang, ya, bebas dari seorang guru widyaswara ke manajemen, ya. Ya karena apa? Karena memang tenaganya dibutuhkan di manajemen, ya. Setahu saya dulu WI di Bandung, Regional Bandung, kemudian menjabat di Litbang, Litbang Pengembangan, kemudian karena tadi tenaga yang dibutuhkan, beliau kembali ke habitatnya, saya istilahnya, ke BPSDM, untuk memegang tapuk pimpinan di pusat pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri. Nah, kita harapkan nanti banyak masukan untuk penyempurnaan lebih lanjut dari draft rancangan aktualisasi yang disusun oleh Mbak Feni Carolina. Oke, silakan Mbak Feni, presentasi waktunya maksimal 15 menit. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Bapak Tri selaku mentor, coaching, dan juga Ibu Rohayati selaku penguji yang saya hormati. Pertama-tama perkenalkan, nama saya adalah Feni Carolina. Sebelumnya saya izin share screen deh. Ya, silakan. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Pertama, nama saya adalah Feni Carolina. Saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Upaya Peningkatan Hasil Belajar Matematika kelas 4 melalui video konsep pemahaman operasi hitung matematika. Dan aku bisa masuk kan apa? Oke Pak Teguh sudah bisa masuk ya? Pak Teguh. Masuk. Sudah suaranya udah terdengar Pak. Masuk. Sudah. Tinggal di mute dulu aja, di unmute. Berarti mute asal dengan saya. Niki loh, suaranya niki loh, enten gambar suara nih kita. Dan ikuti. Ini bunyi. Iya. Dan suaranya kan? Kita tunggu ya, kita tunggu. Pak Eko. Siap, selamat pagi. Nggih, sugeng enjang, Pak. Nggih, dalem Bapak, nggih. Nggih, matur nuwun udah rawuh di kegiatan seminar kali ini. Oh, nggih. Sami-sami Bapak, sehat-sehat Bapak, nggih. Ya. Nggih, tolong Pak Eko bisa mematikan mic-nya dulu ya. Karena ini Mbak Feni presentasi, nanti setelah itu Bapak kami beri kesempatan untuk menyampaikan testimoni baru dihidupkan ya. Oke. Terima kasih Bapak, nggih. Nggih, nuwun ya. Oke Mbak Feni dilanjut. Masa aku di materi nek kon mati sik iki dan ya. Itu dulu. Nah aku muni pakai ini dulu ya. Oke, terima kasih Mas ya. Mau rasa ya. Nggih. Pak Eko nyuwun tulung Pak Eko mute-nya untuk dipencet dulu. Ya? Oke Mas. Masih. Tadi sudah bisa Pak, mungkin tadi beliau lupa tadi. Oke. Mbak Feni monggo. Kemudian lanjut. Lacar. Toko Jogja iki kok. UNQ. Untuk judulnya yaitu Upaya Peningkatan Hasil Belajar Matematika kelas 4 melalui video konsep pemahaman operasi hitung matematika setelah pembelajaran pada PJJ di SD Negeri 3 Kenteng Sari, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan. Nah, SD Negeri 3 Kenteng Sari ini adalah salah satu lembaga pendidikan sekolah dasar yang diselenggarakan secara formal. SD Negeri 3 Kenteng Sari ini berlokasi di Desa Ngaworejo, RT 1 RW 5 Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan NPSN 20313727. Nah, berikut itu adalah profil atau gambar dari SD kami. Kemudian SD Negeri 3 Kenteng Sari memiliki visi yaitu berprestasi, sejuk, santun, iman, dan takwa. Untuk mewujudkan visi tersebut, di SD kami juga terdapat misi yang berupa 1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang kreatif, efektif, dan menyenangkan. 2. Menumbuhkan sikap saling menghormati dan menyayangi semua warga sekolah
keluarga, dan masyarakat. Ketiga, menciptakan suasana sekolah yang nyaman, tentram, dan menyenangkan. Keempat, memotivasi siswa saat menjalankan ibadah. Selain itu juga, di sekolah dasar kami memiliki nilai-nilai organisasi yang wajib diterapkan oleh guru-guru di sana, yaitu guruku simpatik. Guruku simpatik ini memiliki makna yang pertama S, senyum salam sapa. Diharapkan semua guru menerapkan senyum salam sapa terhadap warga sekolah. Kemudian ada I, inovatif dan inspiratif. Diharapkan guru memberikan pembelajaran yang inovatif dan inspiratif. Kemudian M, mengajar dan mendidik sesuai dengan tupoksi. P, profesional dan panutan. Diharapkan guru dapat menjalankan tugas secara profesional. Lalu ada A, amanah dan agen ilmu. T, terpercaya dan terdidik. Kemudian I, impian dan idola bagi para siswa. K, kaya ilmu dan kerja keras dalam menjalankan tugas. Kemudian selama saya bertugas di SD Negeri 3 Kenteng Sari ini, terdapat surat edaran nomor 360/1280/2021 tentang pemberlakuan pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat akibat adanya virus corona, sehingga pembelajaran di Kabupaten Grobogan itu dilakukan secara daring sesuai dengan anjuran pemerintah. Sehingga selama saya mengajar di sana itu, saya melakukan pengamatan dan terdapat 3 isu atau masalah yang dihadapi selama pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama yaitu rendahnya pendidikan karakter pada pembelajaran jarak jauh karena memang terkendala dari tidak adanya tatap muka. Ada tatap muka, namun kan itu tidak seperti biasanya, hanya ada pembatasan seperti itu. Kemudian karena adanya pembatasan tersebut juga mengakibatkan masalah rendahnya kemampuan operasi hitung matematika pada pembelajaran jarak jauh di sekolah kami di kelas 4 sesuai dengan kelas yang saya ampuh. Lalu ada juga masalah rendahnya minat belajar siswa pada pembelajaran jarak jauh ini. Dari ketiga isu tersebut, saya telah mengidentifikasi isu dengan analisis APKL, yaitu aktual, problematif, kelayakan. Nah, dari analisis APKL ini terpilihlah 2 isu, yaitu rendahnya operasi hitung matematika pada pembelajaran jarak jauh dan rendahnya pendidikan karakter pada pembelajaran jarak jauh. Dari kedua isu tersebut, saya analisis lagi menggunakan TAPIS analisis USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Urgent yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas dan dianalisis serta ditindaklanjuti, diselesaikan berkaitan dengan dimensi waktu. Kemudian ada serius, seberapa serius isu harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang akan timbul serta mengacu pada penyelesaian masalah. Kemudian ada growth, menekankan pada seberapa besar kemungkinan isu akan memburuk jika tidak cepat ditangani. Dari TAPIS analisis isu tersebut terdapatlah atau terpilihlah isu rendahnya kemampuan operasi hitung matematika kelas 4 di SD Negeri 3 Kenteng Sari pada pembelajaran jarak jauh. Karena memang isu ini tidak dipungkiri lagi bahwa selama pembelajaran jarak jauh itu peserta didik kesulitan mengerjakan soal maupun memahami materi matematika. Kan penjelasan dari guru yang seharusnya didapat setiap harinya itu berkurang seperti itu. Kemudian dari isu tersebut yang sudah terpilih, berdasarkan diagram fishbone yang saya buat, ditemukanlah akar masalah dari isu rendahnya operasi hitung matematika, yaitu kurangnya pemanfaatan teknologi, yaitu kurangnya media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Sehingga di sini saya menemukan gagasan pemecahan isu, yaitu pemanfaatan WA Group dengan
mengirimkan video konsep penjelasan operasi hitung matematika melalui website Edpuzzle bisa ataupun melalui YouTube agar link dapat diakses siswa melalui WA Group untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa pada pembelajaran jarak jauh. Nah, gagasan pemecah isu ini dilakukan setelah jam pembelajaran jarak jauh Bapak Ibu. Jadi setelah pembelajaran biasa akan ada jam tambahan yang diberikan berupa materi video penjelasan operasi hitung matematika ini. Kemudian dari rencana saya ini memiliki tujuan aktualisasi. Yang pertama, menerapkan nilai-nilai dasar ASN yaitu akuntabilitas, aneka yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi dalam pelaksanaan aktualisasi, serta mengetahui peningkatan hasil belajar matematika kelas 4 melalui video penjelasan konsep pemahaman operasi hitung matematika pada WA Group setelah pembelajaran jarak jauh di SD Negeri 3 Ketengsari, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, dengan presentase lebih dari 50% siswa diharapkan memiliki nilai sesuai dengan KKM Matematika, yaitu 70, berupa melalui pengukuran menggunakan teknik pengumpulan data dan tes formatif dan deskriptif kualitatif selama dilaksanakannya aktualisasi ini. Lalu, adapun rencana kegiatan aktualisasi sebagai berikut. Yang pertama, tahap pertama ada konsultasi dengan mentor terkait aktualisasi. Kemudian tahap kedua membuat video konsep pemahaman operasi hitung matematika. Lalu tahap yang ketiga membuat soal latihan evaluasi terkait operasi hitung matematika. Kemudian mengkoordinasi serta berkomunikasi dengan siswa melalui WA Group dalam pemberian materi, video maupun soal latihan ataupun soal evaluasi. Yang terakhir yaitu mengolah hasil evaluasi. Kemudian ada menyusun laporan. Selanjutnya, kegiatan yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Ketengsari terkait rencana aktualisasi. Tahap kegiatannya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama membuat draft terkait konsep pelaksanaan aktualisasi. Kemudian yang kedua bertemu dengan mentor guna berkonsultasi konsep pelaksanaan aktualisasi. Yang ketiga berdiskusi dengan mentor terkait sarana dan masukan serta persetujuan mentor. Lalu adapun output atau hasil yaitu catatan arahan dari mentor terkait aktualisasi ini. Kemudian adapun keterkaitannya dengan nilai dasar aneka, ada nasionalisme, musyawarah, mengembangkan sikap menghargai dalam menyampaikan dan menerima pendapat orang lain. Kemudian ada komitmen mutu, efisien dan efektif. Diharapkan dengan gagasan pemecahan isu ini, kemudian konsultasi dengan mentor dan mendapatkan arahan, masukan serta dukungan mentor guna memastikan kegiatan aktualisasi berjalan efektif dan efisien. Kemudian ada nilai dasar anti korupsi yaitu jujur dengan menyampaikan pendapat secara jujur seperti itu. Lalu ada keterkaitannya dengan tupoksi unit kerja. Nah, keterkaitan dari konsultasi dengan mentor ini dengan unit kerja yaitu tugas pokok dan fungsi kepala sekolah sebagai pelaksana rencana kerja dalam membimbing guru pemula dan membantu membina serta mempertahankan lingkungan sekolah maupun menumbuhkan profesional bagi para guru dan tenaga pendidikan. Kemudian dari konsultasi dengan mentor ini adapun penguatan nilai-nilai organisasi yaitu simpatik yang S, senyum, salam, sapa, lalu ada profesionalisme dan panutan serta amanah dapat diperkuat seperti itu. Selain itu ada kegiatan yang kedua yaitu